Desa Lingga ini diperkirakan sudah berumur lebih dari 600 tahun. Itu terhitung dari jumlah raja-raja yang pernah menjabat di Kerajaan Lingga, ada sekitar 12 kali pergantian. Itu ceritanya dari Kerajaan Gayo, ada turunan raja yang bermigrasi ke Karo dan mendirikan Desa Lingga sekaligus Kerajaan Lingga. Jadi Kerajaan Lingga ini itu raja-rajanya diangkat bukan berdasarkan turunan, tapi adalah hasil musyawarah. Turunan dari Lingga ini ada 3 yang utama, yaitu Lingga itu sendiri, Surbakti, Kacaribu. Nah, kemudian ada turunan Surbakti, itu ada Marga Torong, Gajah, Ujung. Turunan Kacaribu muncul lagi Kaban, Samura. Itulah makanya dibuat lagi kampung-kampung di sekitarnya dengan nama siapa nama yang mendirikannya itu, dan itu menjadi merga di Karo. Lingga itu sendiri asal katanya itu sudah sangat tua. Itu artinya adalah sumber kehidupan. Makanya air di desa ini dianggap sumber kehidupan. Kerajaan Lingga ini sempat terpecah. Ada 2 kerajaan di sini, di mana ada Raja Urung dan ada Sibaik Lingga. Nah, antara Raja Urung dan Sibaik Lingga ini 2 saudara, satu bapak lain ibu, yang menyebabkan perpecahan. Kemudian raja terakhir itu ada namanya Raja Klelung. Itu akhir dari Kerajaan Lingga tahun 47. Tahun 1947 runtuh Kerajaan Lingga. Raja terakhir itu diangkat menjadi bupati, tapi masuknya agresi militer kedua tahun 49 lagi baru balik ke desa ini karena sempat mengungsi. Sampai sekarang desa ini sudah ada sekitar 1.200 kepala keluarga, tapi masih 1 kepala desa. Lalu desa ini ada dipimpin oleh pengulu-pengulu kesain. Nah, setiap kesain ini adalah kelompok para pendiri desa menurut generasinya. Jadi ada 15 kesain terdiri dari 12 pendiri desa, 3 anak beru. Lalu dari anak beru ini juga dikasih rumah, tanah, hutan. Ini sebagai bukti kalau mereka adalah kekuatan dari desa Lingga ini. Kalau ada misalnya kegiatan budaya di desa ini ditentukan oleh para pengulu. Nah, sementara kepala desa ini secara administratif pemerintahan. Nah, inilah area ini komplek pemakaman Raja-Raja Lingga. Yang dimakamkan di sini adalah yang pernah menjabat sebagai raja. Ini salah satunya yang tercatat di sekitar tahun 1900-an. Ini jelas dibuat dari sejarahnya. Dia memerintah Kerajaan Lingga sebelum kedatangan Belanda. Ini namanya Raja Paterang. Ya, dia meninggal di tahun 1922. Ya, di depannya juga ada raja-raja yang tidak tercatat namanya, dan raja-raja yang sebelumnya dulu ada yang dikremasi, ya, dibakar. Nah, setelah itu baru ada lagi pemakaman seperti ini. Kemudian raja terakhir ada di depan saya. Inilah raja terakhir yang menjabat Kerajaan Lingga yang sempat juga menjadi Bupati Karo, Raja Klelung Sinulingga. Nama area tempat ini adalah Gungbelin. Nah, dari tempat ini dulu juga, di sini dulu dipukul sebuah gong besar. Ya, Gungbelin itu artinya gong besar. Jadi ini sampai di mana terdengar suara gong ini, sampai disitulah wilayah kekuasaan Raja Lingga. Jadi bisa meliputi begitu luas, ya, dari sini. Inilah salah satu pemakamannya, di mana dikabarkan dia dimakamkan dulu ini dalam posisi duduk, bukan ditidurkan, karena raja tidak boleh disebut mati atau meninggal, tapi dibilang raja sedang tidur.
artinya dia beristirahat selamanya di sini. Sibaya ini sebenarnya muncul di sekitar tahun 1900-an. Awal 1900-an. Sebelumnya istilah Sibaya ini tidak ada ditemukan. Itu pada masa itu adalah pemerintahan Raja Paterang Sinulinga. Jadi di sana yang jelas adalah Raja Lingga. Makanya di prasasti makam beliau juga dibuat yang memerintah Kerajaan Lingga sebelum kedatangan Belanda. Itu jelas dituliskan di sana. Setelah kedatangan Belanda, disitulah ada perpecahan tadi. Muncul lagi satu raja, itulah muncul nama Sibaya. Tapi raja yang sebelumnya yang menjabat justru digeser posisinya menjadi Raja Urung atau Perbapaan. Nah, Raja Urung ini hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil, hanya beberapa desa. Sementara Sibaya diberikan kekuasaan memerintah beberapa urung. Jadi ini udah konsep kolonial supaya dipecah-pecah sistem pemerintahan kerajaan di Kerajaan Lingga. Masa pemerintahan Sibaya Lingga ada beberapa kebijakan yang sangat dikenal di masyarakat wilayah Kerajaan Lingga. Itu salah satunya adalah beliau menetapkan setiap jalan, baik itu jalan antar desa, kemudian jalan antar urung dulunya. Itu ketetapan beliau adalah setiap jalan yang dibuat ini harus lurus, tidak boleh ada belok-belok. Jadi masyarakat yang kena lahannya ini tidak ada yang berani membantah. Makanya ada beberapa tanah, lahan, perladangan itu jadi terbelah karena penentuan jalan ini. Tapi mereka senang dengan adanya kebijakan raja ini. Desa Lingga ini sudah sangat terkenal dengan nama Desa Budaya. Itu karena desa ini adalah sebuah kerajaan besar dulunya, sehingga di desa ini banyak tercipta kesenian-kesenian tradisi Karo yang bahkan tidak ada di desa-desa lain. Dan kesenian-kesenian ini masih gampang kita dapatkan informasinya dari para orang tua. Kalau kita ketemu dengan orang tua yang udah berumur 60 tahun ke atas, kita tanya tentang kesenian, kebudayaan, mereka sangat gampang untuk menceritakan karena mereka pernah jadi saksi, bahkan jadi pelaku terhadap budaya itu sendiri. Jadi dari sini kalau kita berbicara Desa Lingga, orang akan langsung berpikir sumber kebudayaan. Jadi desa ini sampai sekarang kita usahakan, kita pertahankan bagaimana supaya kebudayaan di desa ini bisa terlestari dan berkembang. Pariwisata di Desa Lingga itu sebenarnya sudah dimulai semenjak kunjungan kolonial ke Desa Lingga ini sendiri. Jadi setelah kunjungan kolonial, banyak orang-orang asing yang berekspedisi ke desa ini karena banyaknya kekayaan budaya di sini. Jadi di sekitar tahun 38 itu pelantikan Raja Lingga terakhir itu banyak dikunjungi oleh raja-raja di seputar Kerajaan Lingga. Misalnya dari Raja Seribu Dolok, Raja Siantar, kemudian raja-raja di seputaran Delhi, bahkan lebih banyak memang dikunjungi oleh pihak kolonial, pihak Belanda. Jadi desa ini sudah sangat banyak dikunjungi. Setelah kemerdekaan di tahun 70-an, di tahun 70-an ya, tahun 70-an, desa ini ditetapkan menjadi desa budaya. Jadi ada di tahun itu dulu sekitar 28 sisa rumah adat Karo itu ini dibuat pagar supaya menjadi wilayah desa budaya. Rumah-rumah yang sudah sempat dibangun itu dipindahkan semua, yang sekarang ada dikenal dengan nama Lingga Baru. Itu dulu hasil pemindahan dari orang-orang yang memiliki tanah di rumah adat. Jadi seharusnya di wilayah desa Lingga ini yang tinggal hanya rumah adat.
Tapi di tahun 76 proyek mereka itu gagal. Akhirnya orang yang sudah mendapatkan rumah di sana di Lingga Baru balik lagi ke desa Lingga Lama ini membuat rumah lagi. Lalu di tahun 82 desa ini ditetapkan lagi menjadi desa wisata. Ada 3 desa serentak ditetapkan dulu sebagai desa wisata. Salah satunya adalah Desa Lingga. Pada masa itu ada program pemerintah tentang Visit Indonesian Year, di mana semua wilayah desa wisata itu dibuatkan income secara ekonomi bagi masyarakat. Jadi untuk berkunjung dulu ke desa ini sudah dibuat loket tiketing. Jadi yang masuk kemari bayar itu penggunaannya kemarin adalah untuk mendapatkan anggaran supaya rumah-rumah adat ini bisa tetap dijaga ya, dijaga. Di tahun 90-an lah puncak dari pariwisata di Desa Lingga. Per hari itu bisa mencapai 500 sampai 1000 turis asing itu datang ke desa ini. Termasuk orang-orang yang melakukan penelitian, ekspedisi, atau kebutuhan-kebutuhan tentang kebudayaan Karo. Salam menjua Bu. Selamat datang di Desa Lingga. Ya, mari silakan. Ini bukan pura-pura lagi nih. Oke, kita lanjut ke rumah adat Karo ya, biar bisa kita lihat rumah adatnya seperti apa. Ayo. Ini gambaran dari anyaman itu sebenarnya, cuma dikasih kepala 2 ini sebagai penolak bala juga pada rumah ini. Lalu dinding rumah ini hanya itu pengikatnya. Sapu pagi siapa yang pakai? Apa keturunan raja juga atau orang biasa? Masyarakat biasa, keturunan raja juga, dia punya sapu pagi sendiri-sendiri gitu. Setiap keluarga punya masing-masing. Panen dia di situ dia simpan. Nah, kalau udah ada sapu pagi yang besar seperti itu sekaligus jadi tempat anak lajang atau duda tempat tidurnya. Karena anak lajang dan duda nggak boleh tidur di dalam rumah adat. Nah, karena setiap keluarga ini tidak ada sekat, menjaga etika, mereka disuruh keluar. Karena yang udah akil balik aja, anak muda udah harus keluar tidur. Jadi kalau kita misalnya searching di internet, otomatis untuk menemukan informasi tentang Desa Lingga itu sangat gampang. Karena sudah dari dulu-dulunya itu sudah dikunjungi menjadi tempat pariwisata budaya. Namun sekarang ini seperti mimpi. Tidak kita temukan lagi informasi yang valid tentang Desa Lingga karena memang sudah terjadi perubahan. Itu alasannya karena waktu desa ini menjadi desa pariwisata, income itu tidak merata diterima manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang meninggalkan istilah pariwisata. Itulah keberadaan pariwisata Desa Lingga, tapi sampai saat ini kita tetap mempertahankannya. Bagaimana supaya wisata ini bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan berwisata budaya di Desa Lingga. Semua. Bagaimana kita proses latihannya itu fungsinya. Jadi selama proses latihan santai, relax, ini pusing tak? Iya, sapu balik. Oh iya. Iya, baru sembah.
Dari sejarah desa, sejarah pariwisata, saya tergugah untuk ikut terlibat membangun desa ini. Membangun dari cerita sejarahnya, dari pariwisatanya. Jadi aku mengajak beberapa teman, kita buat sebuah komunitas, kita latih anak muda di sini untuk menyambut kemajuan zaman ini lewat budaya. Jadi kami mendirikan sanggar itu di tahun 2014 secara resmi. Tapi di tahun 2012 kami ada 2 tahun ini melakukan banyak investigasi ke ratusan kampung-kampung di Karo yang ada nilai-nilai sejarahnya yang berkaitan dengan desa ini, supaya kami bisa merangkum ini menjadi sebuah cerita pariwisata. Di tahun 2014 kami hanya berjumlah 7 orang, tapi kami dulu fokusnya itu di bela diri Karo, yaitu Dikar. Setelah dapat pengetahuan sedikit tentang Dikar, ternyata kesenian Karo itu semuanya itu seperti rantai, saling terikat dan tidak bisa dilepas satu-satu. Misalnya dengan belajar Dikar, kami harus belajar menari, karena untuk bermain Dikar ini, bela diri ini, harus paham tentang tarian. Nah, begitu kami belajar menari, ternyata kami memang harus belajar musik, karena musik selalu diiringi, tari selalu diiringi oleh musik. Nah, kemudian kami belajar musik, kami kekurangan peralatan. Akhirnya kami belajar membuat alat musik itu sendiri. Nah, makanya sampai sekarang kami fokusnya itu tetap di kesenian tradisional, termasuk kerajinan ya, membuat alat-alat musik kita di sini. Lalu kami mengangkat tari apa saja yang zaman dulu sekali itu pernah dilakukan. Ya, yang memang di kampung-kampung lain itu tidak ada sama sekali. Jadi itulah sanggar ini sampai sekarang anggota kita sudah ada sekitar 40-50 orang, berlatih 2 kali 1 minggu. Udah. Ayo lebih pernen. Enak ulah kulut ku samping tapak-tapak tanena. Ke depan sini ya. Terkait harapan saya terhadap desa ini adalah saya dari nama Desa Lingga ini, saya sangat berharap bagaimana desa ini bisa kembali menjadi sebuah desa budaya dan dilabel, diregistrasi langsung oleh pemerintah apapun caranya. Kemudian membuat pelatihan sumber daya manusia bagaimana seharusnya masyarakat yang berada di dalam desa budaya. Terkait pariwisata ini tidak bisa terlepas dari beberapa pihak, termasuk pihak dari pengelola wisata itu sendiri, travel atau hotel. Nah, bagaimana kerjasama dengan mereka ini? Apakah mereka masih peduli dengan masyarakat di sini, dengan pariwisata di sini?
Saya sangat berharap pemerintah bisa memfasilitasi desa ini menjadi kunjungan wisata yang profesional, dan wisata ini harus bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Saya selalu ingin banyak orang yang seperti saya yang siap berkorban, siap bekerja, siap berjuang untuk kemajuan desa ini. Karena yang menempati desa ini adalah generasi saya berikutnya. Itulah harapan terbesar saya.